Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Muhammad Andika Hoirul Akbar dari kelompok 6 bersama teman saya Daudi Muslim Hakim, Didi Mas Riyadi, Muhammad Dianido Okta Pratama, Randy Rahmat Kodri, Selvia Lorenza, dan Tiara Zianadira. Kami dari kelas Broadcasting 4K Ilmu Komunikasi Uinsus Karyau akan mempresentasikan materi kami dalam mata kuliah Programming Radio yang berjudul Membedakan radio pemerintah, radio swasta, dan radio komunitas. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kami secara berurutan, dimulai dari Didi Mas Riyadi dan Randy Rahmat Kodri yang akan menyampaikan radio pemerintah, kemudian Sofia Lorenza dan Tiara Zianadira yang akan menyampaikan radio swasta, dan Daudi Muslim Hakim serta Dianido yang akan menyampaikan radio komunitas. Dan terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari 3 radio tersebut. Baiklah, kepada teman saya yang saya akan persilakan untuk menyampaikan materi secara berurutan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Baik, pertama kita akan membahas tentang radio pemerintah. Pertama itu adalah yang seperti kami radio berintegrasi adalah radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia ini secara resmi didirikan pada tanggal 19 November 1945 oleh Pak Harto yang sebelumnya aktif menghasilkan beberapa stasiun radio Jepang di ibu kota. Dapat utusan radio di rumah Adang Torsman, Jalan Menteng dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin RRI yang pertama. Data tersebut juga menghasilkan salah satu deklarasi yang terkenal dengan disebut dengan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal sebagai Triprasetya. Kemudian, pada Februari 1946, RRI diposisikan berada di bawah Departemen Penerangan dengan segera menjadi sarana bagi pemerintah yang mau berdiri pada saat Revolusi Nasional. Stasiun RRI di Jakarta menjadi salah satu objek vital yang direbut oleh gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Pada pagi harinya, RRI mengabarkan mengenai gerakan 30 September yang ditujukan kepada perwira tinggi anggota atau anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah serta mengumumkan bentuknya Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Kolonel Sutopo. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya oleh pembaca materi berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Mas Riyadi. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya tadi. Pada masa Orde Baru, stasiun-stasiun radio swasta mulai berjamur dan secara langsung mengakhiri monopoli RRI pada siaran radio. Walau demikian, siaran berita RRI menjadi program yang wajib direlay atau oleh stasiun-stasiun tersebut. Likuidasi Departemen Penerangan oleh pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2000 yang ditandatangani Presiden RI tanggal 7 Juni tahun 2000. Pembenahan organisasi dan manajemen dilakukan seiring dengan upaya penyamaan visi di kalangan pegawai RRI yang berjumlah sekitar 8.500 orang yang semula berorientasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas yang cenderung birokratis. Pada tahun yang sama, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perja, yaitu badan usaha milik negara atau yang sering kita kenal dengan BUMN, yang tidak mencari untung. Dalam status perusahaan jawatan, RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen
Perusahaan jawatan dapat dikatakan sebagai status transisi dari lembaga penyiaran pemerintah menuju lembaga penyiaran publik pada masa reformasi. Butir Triprasetya yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu aliran atau keyakinan partai atau golongan. Hal ini memberikan dorongan serta semangat kepada penyiar RRI pada era reformasi untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral dan mandiri serta senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada tahun 2016, RRI meluncurkan siaran radio digital untuk wilayah Jakarta yang merupakan siaran sejenis yang pertama di Indonesia. Siaran tersebut dengan sistem digital audio broadcast atau disingkat dengan DAB menawarkan 4 kanal radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Zianadira dengan NIM 1204003227771 dari kelas 4 Broadcasting K. Di sini saya akan membahas tentang radio swasta. Radio swasta berdiri untuk meraih pendengar sebanyak-banyaknya, sehingga aspek rating sangat diperhitungkan sebagai ukuran gengsi radio. Hidup dan matinya radio swasta terletak pada pemasukan iklan, sehingga seluruh kreativitas diukur dari segmen pasar yang disasar. Di Indonesia, radio swasta memiliki nama organisasi yang dinamakan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau disingkat PRSSNI, adalah organisasi radio siaran swasta yang eksis dan berizin yang terbesar di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PRSSNI Pusat periode 2019 sampai 2023 dalam Munas 15 PRSSNI di Jakarta. Ada 4 gagasan utama yang ingin dicapai PRSSNI. Yang pertama, meningkatkan daya saing industri radio. Yang kedua, meningkatkan radio advertising expenditure atau RADEX. Yang ketiga, standarisasi pengelolaan radio. Dan yang terakhir, sinergi pemerintah untuk regulasi yang mendukung kemajuan industri. Baiklah, saya Santi Lorenza akan melanjutkan. Mengingat tidak mudah persyaratan untuk melanjutkan pengelolaan radio siaran swasta secara legal, dan begitu besar tuntutan fungsi peran radio siaran sebagai alat pendidikan, penerangan, dan hiburan yang harus dijalankan dan akan terasa berat jika dipikul sendiri. Maka beberapa tokoh pengelola radio siaran swasta di kota-kota besar mengambil inisiatif membentuk wadah organisasi lokal regional untuk memfasilitasikan memperjuangkan kepentingan anggotanya, seperti berkoordinasi dengan pemerintah, mengurus persyaratan perizinan dan penyesuaian ketentuan lainnya. Sehingga lahirlah asosiasi seperti Persatuan Radio Siaran Jakarta (PRSJ), Persatuan Broadcasting Bandung (PBB), Persatuan Radio Siaran Jawa Tengah (PRSJT), dan asosiasi sejenis di kota-kota besar lainnya. Layaknya sebuah organisasi, PRSSNI memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik atau standar profesional penyelenggara radio siaran, serta program umum, memiliki perangkat organisasi, sistem dan mekanisme organisasi yang pada setiap periode persidangan Munas 3 tahunan diperbaharui diselaraskan dengan Di kebutuhan. sini saya sendiri Muhammad Denny Dokter Pertama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit dan menambahkan dari teman-teman saya yang sebelumnya menjelaskan. Nah, baik, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang itu apa ARC atau bisa disebut juga AMRC, yang kepanjangan itu adalah Association Mondri des Radioclubs Comtoris, atau organisasi bagian radio komunitas seluruh dunia dalam situasinya, yang menyebutkan ada 3 esensi. Nah, di dalam AMRC ini ada 3 esensi. Yang pertama itu adanya 1, tidak mencari keuntungan atau tidak bertujuan komersial atau bisnis.
Nah, yang kedua itu adanya kepemilikan dan kontrak pada komunitas. Yang ketiga itu partisipasi komunitas. Nah, di dalam Amars ini sendiri ada juga visi dan misinya di dalam radio komunitas itu sendiri. Di visi misi dan misinya ini adanya itu yang disesuaikan dengan kondisi komunitas. Namun umumnya komunitas-komunitas sebagaimana pendengar radio pada umumnya memerlukan hiburan, informasi, sarana ekspresi, dan forum diskusi untuk memahami dan mengatasi suatu masalah yang ada pada hal yang umum. Nah, selain itu radio komunitas hendaknya mampu membagikan apa yang dia berikan. Yang pertama itu adalah mempromosikan kreativitas. Yang kedua itu memberikan kontribusi bagi perluasan wawasan dan hubungan baik antar anggota komunitas. Yang ketiga, adanya kampanye standar perilaku sosial demi harmoni dan dinamis positif komunitas. Yang berikutnya itu adalah melakukan pengawasan sosial. Nah, melakukan pengawasan sosial ini agar tidak ada perilaku melanggar hukum di antara anggota komunitas dan di kalangan pemerintah setempat. Yang terakhir itu adanya menjembatani hubungan baik antara pemimpin dan warga. Di artian maksudnya ini menjembatani hubungan baik antara pemimpin dan warga ini memberi solusi antara keinginan masyarakat yang tidak tersampaikan kepada pemerintah. Disinilah dia melalui radio ingin menyampaikan unek-unek yang ada di kepalanya. Nah, yang terakhir itu adanya tahapan programming radio komunitas. Nah, di dalam penyusunan program siaran atau acara, manajer program atau program direktur, bisa disebut kata lain FD. Radio komunitas melakukan berbagai tahap. Yang pertama itu adanya observasi. Observasi ini ialah melakukan penelitian untuk mengetahui apa yang disukai dan diinginkan oleh target pendengar. Yang berikutnya itu adalah 2, rancang program. Di dalam rancang program ini yaitu adalah yang terdiri dari susunan konsep program, memberi judul atau nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Daudi Muslim Hakim. Saya akan menjelaskan tentang radio komunitas. Radio komunitas adalah lembaga media radio siaran yang dijalankan dalam komunitas, untuk komunitas, tentang komunitas, dan oleh komunitas. Dengan demikian, lebih jelasnya, radio komunitas adalah stasiun siaran yang dimiliki dan dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas. Pelaksanaan penyiaran komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran komunitas. Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, ataupun radio alternatif. Radio komunitas memiliki keunikan dengan lembaga penyiaran lain karena segmen pendengarnya yang khusus atau hanya komunitas tertentu. Namun hal itu justru membuat radio komunitas memiliki pendengar setia dan loyal. Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 300 radio komunitas. Radio-radio komunitas tersebut tersebar seluruh wilayah Indonesia. Sebagian di antaranya tergabung dalam organisasi radio seperti Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan Jaringan Independen Radio Komunitas. Sejak awal berdirinya, radio komunitas difungsikan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan komunitasnya, khususnya kepentingan informasi dan hiburan. Radio komunitas awalnya dibutuhkan sebagai media informasi, hiburan, dan pendidikan di masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan atau daerah terpencil. Melalui radio komunitas, masyarakat juga dapat mengekspresikan pendapat dan kepentingannya karena radio komunitas mampu menjawab dan menyentuh kebutuhan masyarakat atau komunitas tersebut sesuai dengan lokalisasi atau kelokalannya. Radio komunitas menyajikan tema-tema yang dibutuhkan oleh warga setempat. Acap kali bahasa yang digunakan oleh penyiar mengikuti dialek lokal dan kebiasaan berbicara setempat. Hal yang berbeda, banyak radio swasta cenderung mengikuti gaya bicara orang kota ataupun orang-orang Jakarta supaya terlihat lebih modern ataupun gaul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami yang berjudul Membedakan Radio Pemerintah, Swasta, dan Komunitas. Radio pemerintah merupakan radio yang didirikan negara dan merupakan radio yang berbentuk badan hukum
serta bersifat netral, independen, dan tidak komersial. Radio ini berfungsi untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat Indonesia berupa siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. Contoh radio pemerintah adalah Radio Republik Indonesia atau RRI dan beberapa radio pemerintah yang bersifat lokal di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu radio komunitas. Radio komunitas ini merupakan salah satu radio di Indonesia. Umumnya kegiatannya didirikan oleh komunitas tertentu dan bersifat komersial. Umumnya kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan bagi komunitasnya dengan jangkauan wilayah siaran yang terbatas. Radio komunitas adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas. Pelaksanaan penyiaran atau radio ini komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran komunitas. Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, radio alternatif. Intinya radio komunitas adalah dari, oleh, untuk, dan tentang komunitas. Tata cara pengelolaan dan tujuan pendiriannya, pengelolaan radio ini memperhatikan aspek keterlibatan warga atau komunitas. Tujuan kegiatan penyiaran di radio komunitas melayani kebutuhan informasi warganya sehingga keterlibatan mereka dalam merumuskan program sangatlah penting. Kemudian yang ketiga yaitu radio komunitas menyajikan tema-tema yang dibutuhkan warga setempat. Biasanya bahasa yang digunakan oleh penyiar mengikuti dialek lokal dan kebiasaan berbicara setempat. Hal berbeda pada radio swasta yang cenderung mengikuti gaya bicara orang kota supaya terlihat lebih modern dan juga gaul. Radio swasta merupakan radio yang bersifat komersial serta berbadan hukum. Dalam memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, radio ini harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia terlebih dahulu. Radio swasta berdiri untuk meraih pendengar sebanyak-banyaknya, sehingga aspek rating sangat diperhitungkan sebagai ukuran gengsi radio. Hidup dan matinya radio swasta terletak pada pemasukan iklan, sehingga seluruh kreativitas diukur dari segmen pasar yang disasar. Singkat kata, radio komunitas mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tempat radio tersebut, sementara radio swasta didirikan kepada segmen pasar. Dari hal yang paling mendasar yang menjadi perbedaan antara radio pemerintah, swasta, dan komunitas adalah apa tujuan serta visi dan misi berdirinya radio, bagaimana sumber pendanaan, segmentasi pasar, dan tata kelola dari masing-masing radio, di mana setiap radio di Indonesia tersebut memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing, yang tentunya bertujuan untuk ikut serta memajukan industri penyiaran di Indonesia. Baiklah, itulah sedikit pemaparan dari kami kelompok 6 tentang membedakan radio pemerintah, swasta, dan komunitas, di mana setiap radio memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Semoga eksistensi radio saat ini tetap terjaga di tengah gempuran kemajuan teknologi yang membawa Indonesia, manusia ke arah teknologi yang lebih baru, terutama teknologi informasi ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila materi yang kami sampaikan memiliki banyak kekurangan. Saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.